Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Ainul Yakin dari 4PMI 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya untuk memenuhi mata kuliah metodologi, di mana tugas akhir saya berjudul Perancangan Aplikasi Peminjaman Dana Berbasis Web dan Database PHP MyAdmin di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkalis Duri. Sebelum saya membacakan presentasi saya, izinkan saya untuk memberikan alasan mengapa saya mengambil judul ini untuk membuat tugas akhir. Alasan mengapa saya mengambil judul tersebut adalah karena suatu keresahan dari sudut pandang saya terkait dengan sistem peminjaman dana untuk nasabah yang masih kurang efektif di tempat saya magang. Yang pertama adalah kerentanan dari database nasabah yang masih menggunakan Excel, dan yang kedua yaitu belum tersedianya sistem pengajuan pinjaman dana di Bank BSI yang berbasis online. Berdasarkan latar belakang yang terurai di atas, maka penulis menganggap perlu untuk membuat sebuah perancangan sistem informasi berbasis database. Untuk itulah, penulis tertarik untuk mengajukan judul perancangan aplikasi peminjaman dana berbasis web dan database PHP MyAdmin di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkalis Duri. Oke, kali ini saya akan membuatkan database peminjaman dana untuk nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkalis Duri. Namun sebelum itu saya akan terlebih dahulu menjelaskan sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia. Sejarah perbankan Islam dimulai pada tahun 1970, di mana Organisasi Konferensi Islam atau OKI memprakarsai didirikannya Islamic Development Bank atau IDB di Jeddah, Arab Saudi. Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Digulirkannya konsep perbankan non-bunga ini terutama dilandasi oleh keraguan umat Islam dalam menyikapi pro dan kontra. Apakah sama antara riba dan bunga? Seiring dengan semakin baiknya kesadaran beragama kaum muslimin, maka sampai saat ini semakin banyak kaum muslimin mendirikan lembaga keuangan baik bank umum syariah maupun lembaga keuangan mikro, termasuk di dalamnya koperasi syariah. Di Indonesia, konsep perbankan yang tidak menggunakan instrumen bunga dalam sistem operasionalnya pertama kali dipakai dan dipopulerkan oleh Bank Muamalat Indonesia. Alhamdulillah, Indonesia kini punya bank syariah terbesar, namanya Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sudah beroperasi sejak 1 Februari 2021. BSI adalah hasil merger atau penggabungan 3 bank syariah badan usaha milik negara atau BUMN, yakni PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri. Dihitung-hitung, Bank Syariah Indonesia memiliki aset sebesar 245,7 triliun, sedangkan modal intinya 20,4 triliun. Dengan jumlah tersebut, Bank Syariah ini akan langsung masuk ke top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset, tepatnya di urutan ke-7. Selanjutnya, di tahun 2025, targetnya menjadi pemain global target tembus 10 besar bank syariah dunia dari sisi kapitalisasi pasar. Selain itu, Bank Syariah Indonesia memiliki 1.200 kantor cabang serta lebih dari 1.700 ATM. Saat ini, BSI berada di kategori Bank Buku 3. Ambisinya masuk dalam daftar Bank Buku 4 pada tahun 2022. Adapun struktur organisasi BSI KCP Bengkalis Duri, yaitu pemegang saham, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi Unit Kerja. Di bawah direksi, yaitu Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan, Divisi Internal Audit, Divisi Hukum, Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko dan Kebijakan Perusahaan, Divisi Keuangan, Divisi Perencanaan Strategis, Divisi Sumber Daya Insani, Divisi Teknologi Informasi, dan Satuan Kerja Tata Kelola Perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem peminjaman dana di Bank Syariah Indonesia, di mana pertama saat nasabah ingin meminjam dana, staf marketing akan melakukan survei terkait usaha, aset, ataupun jaminan lain yang dapat disetujui dan menjadi jaminan dari pinjaman. Lalu, jika semua syarat telah terpenuhi, nasabah akan melakukan akad dengan perjanjian yang telah disetujui.
Tidak lupa nasabah harus mencantumkan detail penggunaan dana tersebut. Hal ini dikarenakan agar sistem peminjaman dana terhindar dari riba. Contoh, jika nasabah ingin meminjam dana untuk membeli sebuah mobil, nasabah harus mencantumkan harga mobil dan di mana nasabah akan membelinya. Setelah itu, pihak banklah yang akan membelikan mobil tersebut dan akan dijual kepada nasabah secara cicil. Hal ini terlepas dari perbuatan riba dan sudah menjadi perbuatan jual beli. Saat nasabah telah mencantumkan semua datanya, staf marketing lalu menginputkan data tersebut ke Excel. Ini yang menjadi kelemahan dari sistem pencatatan data nasabah, karena kerentanan dari database-nya. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan perulangan data pada data nasabah tersebut. Contohnya, setiap nasabah memiliki CIF yang berbeda, namun dapat memiliki 2 atau lebih nomor rekening. Tentu saja jika data seperti ini diinputkan di Excel, maka akan terjadi perulangan pada data nasabah. Dari latar belakang tersebutlah, penulis tertarik membangun sistem perancangan aplikasi berbasis web dan database PHP MyAdmin untuk peminjaman dana di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkalis Duri. Sistem informasi yang akan saya pakai adalah sistem informasi berbasis web. Sistem informasi berbasis web adalah sistem informasi yang menggunakan teknologi web atau internet untuk memberikan informasi dan layanan kepada pengguna atau sistem lain atau aplikasi lain. Database yang saya pakai adalah PHP MyAdmin. PHP MyAdmin sendiri adalah sebuah aplikasi open source yang berfungsi untuk memudahkan manajemen MySQL, baik untuk membuat tabel, menginsert, menghapus, maupun mengupdate dengan GUI. Dan yang kedua, saya akan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Visual Studio Code sendiri adalah editor kode sumber yang dapat digunakan dengan berbagai bahasa pemrograman, termasuk Java, PHP, JavaScript, Node.js, Python, dan C++. Baiklah, sekian dari penjelasan materi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.